أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعليه وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الخادرون رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina ila akhirih. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita patut bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan pada kita sekalian, sehingga pada kesempatan kali ini kita bersama-sama hadir memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan sholat Jumat sebagai bagian dari perintah Allah yang harus kita tunaikan. Salat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita ke jalan yang benar dengan membawa risalah dinul Islam. Jamaah yang dirahmati Allah, kita sekarang berada di bulan Rajab dan sebentar lagi kita akan memasuki Ramadan. 2 bulan yang akan datang kita akan masuki Ramadan. Di banyak masjid, di banyak mushola, ketika orang-orang melakukan pujian menjelang sholat mesti menyampaikan sebuah doa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa Ramadan. Walaupun itu semua belum bisa kita telusuri kesahihan dari hadis tersebut, tapi itu mengingatkan kita semua bahwa sebentar lagi kita akan masuk pada bulan Ramadan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada mukaddimah tadi saya sampaikan firman Allah terkait dengan bulan Rajab, terkait dengan peristiwa yang dialami oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asyra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Ayat ini mengingatkan kita semua para jamaah sekalian bahwa pada suatu malam ketika Rasulullah berada di Masjidil Haram, maka datanglah malaikat Jibril mengajak beliau untuk berekreasi rohani, untuk memenuhi Allah, untuk menghadap Allah setelah dia mengalami kesusahan karena ditinggalkan oleh istri yang tercinta, Ibu Khadijah. Suasana kegalauan itu kemudian oleh Allah dihibur dia, maka Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk mengajak menghadap Allah, yang tujuan utama adalah melaksanakan perintah Allah yang berupa salat. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, peristiwa ini adalah peristiwa gaib, peristiwa yang tidak bisa dinalar dengan akal sehat kita.
peristiwa yang tidak bisa ditangkap dengan panca indera kita. Maka sebagian orang kemudian ketika mendengar peristiwa Isra Mi'raj, kaum kafir Quraisy, orang-orang Arab menganggap bahwa Rasulullah telah berubah pikirannya, karena memang tidak bisa dimasukkan secara akal pikiran kita sebuah perjalanan panjang antara Makkah ke Madinah yang menurut ahli sejarah disebut sekitar 1.500 km. Anyer Panarukan, Situbondo, Jakarta itu jauhnya 1.000 km. Nah, ini perjalanan dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, menurut beberapa ahli sejarah itu sekitar 1.500 km, sehingga saat itu ketika belum ada kendaraan roda 4, yang ada hanya yang berkaki 4 yaitu unta, maka perjalanan yang panjang itu kemudian ditempuh sekitar 40 hari. Maka ketika ada sebuah informasi yang datangnya dari Rasulullah kepada orang-orang Arab yang mengisahkan tentang perjalanan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, maka tidak banyak orang yang percaya. Para jamaah sekalian, siapakah mereka yang mempercayainya? Ialah orang-orang yang sejak awal sudah meyakini akan kebenaran Islam. Orang-orang yang sudah memiliki ketakwaan, maka dia menerima segala informasi yang Rasulullah berikan kepadanya. Maka salah satu sahabatnya adalah Abu Bakar, yang kemudian dia mendapat gelar As-Siddiq karena selalu membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sekali lagi para jamaah sekalian, ini adalah peristiwa ghaibiyah, sesuatu yang tidak bisa dinalar dengan akal sehat karena jarak yang jauh, dan tidak lazim saat itu dilakukan oleh siapapun dalam waktu yang sangat pendek. Dalam waktu semalam dia sudah melakukan perjalanan panjang, ditambah dengan perjalanan menuju ke Mi'raj, yang kemudian dalam al-sejarah mengatakan menuju Sidratul Muntaha, sesuatu yang sangat bertentangan dengan akal pikiran kalau orang saat itu hanya menggunakan akal pikiran. Tetapi para jamaah sekalian, para sahabat Rasulullah begitu mendengar itu kemudian sangat meyakini bahwa sesuatu yang tidak mungkin karena iradah Allah maka menjadi mungkin. Sesuatu yang tidak masuk akal karena iradah Allah kemudian menjadi hal yang masuk akal. Paling penting para jamaah sekalian, sepada manusia yang dipunika, apa pesan penting yang Rasulullah sampaikan kemudian kepada para sahabat saat itu yang dipunika tentang perintah salat. Sekali lagi para jamaah sekalian, pesan penting yang dihadirkan oleh Rasulullah sebagai oleh-oleh menghadap Allah yang dipunika perintah salat. Kenapa perintah salat ini kemudian langsung disampaikan oleh Rasulullah, oleh Allah? Karena begitu pentingnya amalan ini sehingga Allah memerlukan untuk memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya para jamaah sekalian, bagaimana dengan kita semua yang ingin mendapatkan syafaat dari Rasulullah menikah? Apakah kita telah menganggap bahwa sholat itu menjadi amaliyah yang sangat penting kita perhatikan, yang harus kita utamakan? Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, mari kita semua berupaya dengan semaksimal mungkin, berusaha dengan semampu kita
untuk menjadikan sholat menikah menjadi amaliyah yaumiyah yang harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Dari kaifiyah dari cara bagaimana kita sholat, maka mari kita lakukan dengan cara yang benar. Kalau kemudian Al-Quran menuntut kita agar kita melakukan sholat dengan khusyuk, maka mari kita berupaya untuk melakukan sholat ponika dengan khusyuk, walaupun mungkin tidak dalam sepanjang kita melaksanakan sholat ponika, mulai dari takbir sampai salam ini semuanya kita laksanakan dengan khusyuk. Mungkin ada saat-saat tertentu kadang-kadang hati kita, pikiran kita melayang di luar sholat, tetapi ada upaya dari kita semua para jamaah sekalian bahwa kita berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan sholat qasa dengan khusyuk. Walaupun Allah telah menyatakan di dalam Al-Quran, yang sholat khusyuk menikah berat, sangat berat pada kita sekalian. Tetapi ada orang-orang yang bisa melakukannya dengan sebaik-baiknya. Kenapa gambaran dari salat khusyuk qasa? Cekon Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbi. Jadi nalika memulai takbir qasa, ampun menganggap yadhunnuna annahum mulaqu rabbi, bahwa mereka menganggap bertemu mulaqu rabbi, bertemu dengan Tuhannya. Dari mana kita memulai? Dari sejak kita sudah takbir, kita sudah merasa bertemu dengan Allah. Apakah ini benar? Apakah ini masih belum bisa kita laksanakan? Yang tahu adalah kita sendiri. Paling tidak para jamaah sekalian, kita terus berupaya meningkatkan kualitas sholat kita dalam kaifiyah sholatnya, cara sholatnya, supaya sholat yang kita laksanakan itu memberikan pengaruh positif dan kehidupan kita saja. Inilah khutbah yang pertama, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Nahmadullah haqqa hamdihi wa naskuruhu haqqa syukrihi, nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sekali lagi para jamaah sekalian, kita semakin berada di bulan Rajab. Mari kita menyiapkan diri kita untuk menyongsong 2 bulan lagi yang sangat penting bagi kita sekalian untuk diperhatikan. Yang kedua, para jamaah sekalian, bulan Rajab adalah bulan yang penting bagi kita sekalian karena perintah sholat itu turunnya pada bulan Rajab. Maka sebenarnya hari ini kita sedang berusaha untuk memaknai, memberikan makna Rajab itu sebagai upaya peningkatan sholat kita. Mudah-mudahan sholat kita menjadi sarana untuk meningkatkan pengabdian kita kepada Allah. Nomor 2, sholat kita menjadi sarana untuk mencegah diri kita untuk tidak berbuat perilaku yang keji dan kotor. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sanggup sholat ponika mencegah perbuatan fahsya dan munkar. Mudah-mudahan sholat kita menjadi sholat yang berkualitas,
dan kita ada terus upaya untuk meningkatkan kualitas salat kita. Dan mari kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita ke jalan yang benar. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan dalam kehidupan kita. Semoga Allah senantiasa mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulullah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa yaqadil hajat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika minal ilmi la yanfa wa na'udzubika minal qalbi la yakhsha wa na'udzubika minad du'a'i la yasma' wa na'udzubika minan nafsi la yasba'. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batil warzuqna ijtinaba. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.